Halo semuanya, selamat pagi. Saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Gambir dan pada hari ini saya akan menuju kota Yogyakarta. Naik kereta Argo Tapi KW. Kok Argo Tapi KW? Jadi dulunya kereta ini merupakan kereta yang cikal bakalnya dari kereta api Argo, yaitu kereta api Manahan. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Manahan kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Sekarang ini masih jam 9:34 dan hari ini adalah hari Kamis tanggal 22 Agustus. Kita bisa lihat suasana di stasiun Gambir ini masih merupakan suasana hari kemerdekaan ya. Banyak sekali hiasan bendera merah putih. Lalu untuk stasiun keberangkatan di kota Jakarta, terpusatnya itu ada 2 stasiun besar ya. Bisa dibilang stasiun Gambir ini merupakan stasiun keberangkatan bagi kereta-kereta yang kelasnya tinggi, full eksekutif, dan juga kereta-kereta Argo. Sehingga untuk perjalanan kereta api Manahan yang notabene full eksekutif ada di stasiun Gambir. Nah, selain itu juga ada stasiun Jakarta Pasar Senen untuk kereta-kereta yang notabene kereta ekonomi campuran. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Lalu di stasiun Gambir juga ada 2 hall ya. Ini ada hall selatan untuk penumpang yang melakukan sistem boarding menggunakan face recognition. Sedangkan apabila teman-teman ingin boarding menggunakan cara manual atau menunjukkan tiket identitas, kalian itu harus ke hall utara di sebelah sana. Dengan sistem face recognition, itu tuh mempermudah proses boarding ya. Jadi kita tinggal scan wajah aja, udah langsung bisa masuk. Kereta api Manahan nanti akan disiapkan di jalur 3 ya. Namun yang masih ada di jalur 3 ini adalah kereta api Sembrani. Dari stasiun Gambir tujuan stasiun Surabaya Pasar Turi. Mungkin nanti setelah Sembrani berangkat, Manahan baru disiapkan di sini ya teman-teman. Keberangkatan Sembrani harusnya jam 9:50 ya. 3 menit lagi. Jalur 4, hati-hati jalur 4 dari arah selatan. Dipersiapkan masuk kedatangan kereta api Argo Cirebon dari stasiun Tegal. Ia akan diberangkatkan kembali menuju stasiun Cirebon pada pukul 10:10. Kepada pelanggan kereta api Argo Cirebon, A1188C jalur 2, sinyal keluar semua 5 diizinkan berangkat. Jalur 2 diizinkan berangkat. Yang baru saja masuk adalah kereta api Argo Cirebon ya. Dari stasiun Cirebon tujuan stasiun Gambir. Entah dari Tegal, saya lupa. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di stasiun Gambir, sudah mempersiapkan diri di peron jalur 3. Nanti kereta api Manahan akan masuk di jalur sebelah kiri saya ya. Nah,
Saya mau cerita sedikit seputar kereta api Manahan pada perjalanan kali ini. Yang pertama, kalau kereta api Manahan, itu tuh namanya diambil dari salah satu nama tokoh yang ada di daerah setempat. Lalu untuk Manahan juga sekarang dijadikan salah satu nama kelurahan yang ada di kota Surakarta, Solo, tepat di mana stasiun Solo Balapan berada. Lalu untuk cikal bakal kereta api Manahan, awal mulanya ini adalah kereta Argo Dwi Pangga tambahan dan juga kereta api Argo Lawu tambahan. Sehingga memang dari segi pemberhentian itu tuh nggak terlalu banyak apabila dibandingkan dengan kereta-kereta lainnya. Dan kereta api Manahan juga masih memiliki perbedaan ya. Walaupun dulunya kereta Argo, tapi masih berjalan di angka 100 km per jam. Dan untuk kereta api Manahan sendiri bisa dibilang adalah kereta yang dilahirkan karena tingginya peminat perjalanan di rute Jakarta menuju Yogyakarta sampai dengan ke stasiun Solo Balapan. Nah, untuk kereta api Manahan hanya terdapat satu kelas layanan saja, yaitu full kelas eksekutif. Namun terkadang di hari tertentu membawa kereta spesial, kereta kelas priority atau kereta mewahnya teman-teman. Harga tiket dari kereta api Manahan juga ada di kisaran kurang lebih Rp460.000 sampai dengan Rp740.000. Sehingga dari harga tiket kereta api Manahan menurut saya tidak bisa dibilang murah dan juga mirip-mirip seperti harga tiket kereta api Argo Dwi Pangga ataupun juga kereta api Argo Lawu. Memang ya, kereta dari arah stasiun Gambir ini bisa dibilang kereta-keretanya mahal. Kereta api Manahan juga akan diberangkatkan dari stasiun Jakarta Gambir pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Sehingga untuk jam keberangkatannya itu tuh cocok banget buat kalian yang mager bangun pagi ataupun juga malas berangkat kepagian di stasiun Gambir. Menempuh waktu perjalanan kurang lebih selama 7 jam lebih 4 menit dan akan tiba di stasiun Tugu Yogyakarta pada pukul 17.34 waktu Indonesia Barat. Jamnya menurut saya cocok sih, enak banget ya. Kereta api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda dalam menggunakan jasa pelayanan kereta api. Semoga menikmati perjalanan Anda dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Flight forward. Garuda Cirebon tempat for Cirebon Indonesia. On behalf of Indonesian Progress Company, Operation Area 1 Jakarta, we would like to say thank you for trusting in our service. Enjoy your trip and see you on your next video. Thank you. Pada pukul 10.11 kereta api Argo Cirebon diberangkatkan menuju stasiun Cirebon ya. Nah, kalau kereta Argo Cirebon ini menggunakan armada K3 dan K116 atau bisa dibilang kereta new image atau kereta baru sebelum era stainless steel. Sekarang ini kereta yang sudah tersedia di jalur 3 adalah kereta api Manahan yang akan saya naiki menuju ke Yogyakarta. Dan untuk susunan rangkaian kereta api Manahan, dimulai paling depan itu ada lokomotif, lalu di belakang lokomotif ada kereta pembangkit, di belakang kereta pembangkit ada kereta eksekutif 1, eksekutif 2, di belakang eksekutif 2 terdapat kereta restorasi, dan di belakang kereta restorasi ada kereta eksekutif 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kereta restorasinya ternyata ada di belakang kereta eksekutif 2. Sekarang saya duduknya di kereta eksekutif 2. Alhamdulillah dapat single seat jajaran paling belakang. Yuk. Nah, di sini. Untuk lokomotif kereta api Manahan pada perjalanan kali ini adalah CC 2040305. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak. Kalau CC berarti ada 3 di depan dan juga 3 di belakang ya.
204 adalah seri lokomotifnya, yang dimana lokomotif ini memiliki bentuk hidung kabin kotak, sama seperti lokomotif CC201. 03 adalah tahun pertama dinas di 2003, dan 5 adalah nomor absennya. Depo induk YK, kepemilikan dari lokomotif ini Depo Yogyakarta. Peta rute dari perjalanan kereta api Manahan diberangkatkan dari stasiun Gambir. Ini nanti akan berhenti langsung di stasiun Cirebon, Purwokerto, Kroya, Kutoarjo, Yogyakarta, Klaten, dan berakhir di stasiun Solo Balapan. Sehingga memang untuk pemberhentian kereta Manahan dari arah Gambir ke arah Solo itu nggak terlalu banyak ya. Mirip-mirip seperti kereta api Taksaka dan juga kereta api Argo lah. Kalau Argo Dwi Pangga Argo Lawu, dia sudah melintas langsung di stasiun Kroya dan juga Kutoarjo. Pelanggan yang kami hormati, selamat datang di Kereta Api Indonesia. Untuk keselamatan dan kenyamanan perjalanan kita hari ini, kami mengimbau Anda masing-masing untuk berdoa dengan saksama. Selamat menempuh perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Manahan yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Perjalanan kali ini menempuh waktu 8 jam. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain Jembatan Sakalibel, Terowongan Noto, Terowongan Kebasen, dan Terowongan Hijau. Ya, jadi sekarang ini jam 10:41. Kereta api Manahan ternyata BLB di stasiun Jatinegara ya. Dan tadi ada penumpang juga yang naik. Tepat sesuai jadwal, pada pukul 10:30 kereta api Manahan yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Jakarta Gambir. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Yogyakarta dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sebenarnya untuk tiket saya ini full trip ya sampai stasiun Solo Balapan, tapi mengingat saya ada keperluan di Jogja, sehingga nanti saya akan turun di stasiun Tugu saja. Nah, sejauh ini di kereta eksekutif 2 sudah cukup ramai penumpang, sudah hampir semua baris kursi terisi, hanya ada beberapa seat yang kosong saja. Berarti walaupun sekarang ini hari Kamis, hitungannya hari kerja, penumpangnya cukup ramai juga sih. Mantap ya. Di antara petak stasiun Jatinegara sampai dengan stasiun Bekasi ini sudah ada jalur Dwi double track, yang dimana ada 2 set jalur double track yang biasanya dilewati oleh kereta api jarak jauh itu double track sebelah sini teman-teman. Nah, tapi kita berjalan di jalur KRL, saya agak curiga ini kayaknya bakal ada momen balapan sih sama kereta jarak jauh lainnya. Kalau melihat dari jam keberangkatan dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen, ini jamnya match banget dengan perjalanan kereta api Tegal Bahari. Nanti kita coba lihat ya, apakah ada momen penyusulan kereta api Tegal Bahari. Bukan penyusulan sih, lebih ke balapan ya teman-teman, karena sama-sama melaju dan mengarah ke arah sebelah timur. Ternyata ini teman-teman, kereta Tegal Baharinya sudah tiba di stasiun Bekasi ya. Dan kita menyusul kereta api Tegal Bahari terlebih dahulu, melintas langsung di stasiun Bekasi ya. Kalau Tegal Bahari kan masih berhenti.
Sekarang saya mau ke kereta restorasi ya. Nah, kalau kereta restorasi ini adalah M1-1901, ada tulisannya kereta makan. Di kereta restorasi terdapat ruang operator, ada ruang kru, dan juga ada ruangan musola. Nah, musolanya kurang lebih kayak gini teman-teman. Bisa digunakan 2 orang dalam satu waktu. Di sana ada kelengkapan sholat juga seperti sajadah, dan ada alas kaki untuk ngambil wudhu. Ini dia untuk kereta tempat makannya ya. Nah, di kereta restorasi juga terdapat mini pantry ya, untuk prama-prami nyiapin makanan. Lalu untuk prama-prami juga ada yang berkeliling ke tiap kabin kereta, sehingga buat kalian yang lokasinya jauh dari kereta makan bisa menunggu prama-prami yang berkeliling ya. Di sini juga ada beberapa kursi yang bisa kita gunakan untuk menikmati hidangan. Nah, saya sekarang siang ini makannya nasi ayam geprek seharga Rp40.000. Kebetulan saya lagi pengen makan pedas ya. Untuk nasi ayam geprek tampilannya seperti ini. Ada 1 porsi nasi, ada tahu isi, lalu ayam gepreknya, dan ada juga timun. Kita juga dikasih alat makan. Kalau air mineral harganya Rp8.000. Kereta api Manahan mulai meninggalkan Daob 1 Jakarta ya. Kita melintas langsung di stasiun Cikampek dan mengambil jalur percabangan menuju ke kiri, mengarah ke Cirebon sampai dengan nanti Cirebon Perujakan. Selain itu juga di Cikampek ada percabangan lain ke arah kanan menuju Bandung sampai dengan Kroya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13.07. Kereta api Manahan telah tiba di stasiun Cirebon. Nah, di Cirebon ada pergantian masinis ya teman-teman. Itu masinis dari arah Gambir menuju ke arah Cirebon. Jadi di Cirebon nanti akan ada yang menggantikan entah sampai Purwokerto atau Kutoarjo biasanya. Bahkan kadang bablas juga ke arah Jogja atau Solo. Kereta api Manahan tiba di stasiun Cirebon ini awal sekitar 5 menit. Nanti akan berangkat lagi dari stasiun Cirebon pada pukul 13.19 waktu Indonesia Barat ya. Ada pengisian air seperti biasa untuk tangki toilet. Tuh. Dan yang ada di jalur berapa ini? Jalur 5 ya? Adalah kereta api Argo Cirebon yang tadi diberangkatkan sekitar 20 menit sebelum kereta api Manahan. Nah, di stasiun Cirebon ini adalah pemberhentian buat kereta-kereta yang umumnya kelas tinggi ataupun juga kereta full eksekutif seperti kereta api Manahan, kereta-kereta Argo, dan kereta lainnya. Di kota Cirebon juga ada stasiun lain yaitu stasiun Cirebon Perujakan untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene ekonomi dan juga kereta campuran. Sama seperti pada kota Jakarta, ada stasiun Gambir dan juga ada stasiun Jakarta Pasar Senen ya. Nanti juga di kota Cirebon ini, di stasiun Cirebon Perujakan, kereta api Manahan akan mengambil percabangan ke arah lintas tengah menuju Purwokerto sampai dengan Kroya. Dan ada juga percabangan lainnya menuju ke kiri, menuju arah ke Semarang sampai dengan Surabaya Pasar Turi. Pada perjalanan naik kereta api Manahan, saya di kereta eksekutif 2 dengan kode armadanya
K1 018 132 JAKK. K1 kereta kelas eksekutif 0 tidak berpenggerak, 18 tahun pertama dinas di 2018, 132 nomor absennya, dan JAKK itu merupakan depo kepemilikan dari sarana rangkaian ini, Depo Jakarta Kota. Lalu ada juga BK di sebelah sini, berat kosong 39.500 kg atau berat kosongnya 39,5 ton. Dan ada juga MD atau mulai dinas di tanggal 25 bulan 10 2018. Di atas ini juga terdapat sebuah kode ya. Ini adalah train mark. F menandakan bahwa sarana rangkaian ini sebenarnya bisa digeber sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Sama seperti kereta-kereta Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Taksaka, Argo Wilis, Argo Bromo Anggrek. Namun untuk kereta api Manahan hanya berjalan di angka 100 km per jam saja. 44 adalah berat maksimalnya 44 ton dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Kenapa kereta api Manahan ini saya sebut sebagai kereta Argo tapi KW? Karena memang kereta api Manahan cikal bakalnya dari perjalanan kereta api Argo Dwi Pangga dan juga Argo Lawu tambahan. Kita bisa lihat tadi dari stasiun Gambir dia tidak berhenti di stasiun Bekasi, Cikarang, Karawang, Jatibarang, Aurgelis, dan stasiun-stasiun lainnya, langsung ke stasiun Cirebon. Dan dari stasiun Cirebon juga tidak berhenti di stasiun Ciledug, Ketanggungan, Krupuk, Bumi Ayu, langsung ke stasiun Purwokerto. Namun kereta ini masih berjalan di angka 100 km per jam saja ya. Tidak seperti kereta-kereta Argo lain atau kereta keberangkatan dari arah stasiun Gambir yang sudah rata-rata mencapai di angka 120 km per jam. Macam Sembrani, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Taksaka, Argo Bromo Anggrek. Kereta api Manahan ini memang bisa dibilang kereta yang pemberhentiannya tidak terlalu banyak, tapi kecepatan operasionalnya yang terbatas, hanya di angka 100 km per jam saja. Sekarang ini kereta api Manahan akan melintas langsung di stasiun Krupuk, dan di stasiun Krupuk terdapat dua pertemuan jalur ya. Yang kita lewati jalur dari arah Cirebon dan ada jalur dari sebelah sana tuh. Itu merupakan jalur dari arah Tegal dan juga dari arah Slawi menuju ke Purwokerto ya.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 15:06. Kereta api Manahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Purwokerto, pusat dari Daup 5. Nah, kita bertemu dengan kereta lain yaitu kereta Argo Semeru. Kereta dari Surabaya ke Jakarta via jalur selatan ya. Dan kereta Argo Semeru ini merupakan kereta yang membawa kelas paling mewah saat ini, yaitu kereta eksekutif dengan tambahan satu kereta kompartemen suites. Argo Semeru diberangkatkan dari stasiun Purwokerto pukul 15:10 ya. Nah, saya juga sudah pernah naik kereta Argo Semeru, terus ada kelas eksekutif dan kompartemen suites. Jadi apabila teman-teman mau lihat bagaimana perjalanan Argo Semeru, bisa cek videonya di channel saya. Lalu untuk stasiun Purwokerto di jam sore hari ini nanti akan cukup ramai. Ada kedatangan kereta api Manahan, keberangkatan Argo Semeru, lalu ada Progo di belakangnya, dan kereta-kereta lain. Tadi yang turun dari kereta api Manahan lumayan banyak juga ya. Ada juga perjalanan dari Purwokerto ini penumpang yang tarif khusus menuju ke arah Yogyakarta. Ternyata untuk kondektur kereta Manahan diganti di stasiun Purwokerto ya, termasuk juga dengan Polsuska teman-teman. Sehingga untuk kondektur yang berdinas dari arah Jakarta ini sampai ke Purwokerto, dari Purwokerto bakal dilanjutkan sepertinya sampai dengan ke Solo Balapan. Yang dipersiapkan di jalur 1 ini adalah rangkaian kereta api Serayu dari stasiun Purwokerto tujuan stasiun Jakarta Pasar Senen via Kiara Condong, Bandung. Ya, kita diberangkatkan kembali dari stasiun Purwokerto pukul 15:17, lambat 1 menit ya. Dan yang ada di jalur sana itu adalah kereta api Batu Raden Express dari stasiun Purwokerto tujuan Bandung PP. Nah, kabarnya kereta api Batu Raden Express ini akan dihilangkan teman-teman. Terakhir beroperasi katanya akhir Agustus ini. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta Manahan di kelas eksekutif. Ini adalah kereta eksekutif stainless steel generasi pertama ya. Dan kereta stainless steel generasi pertama dari segi desain interior sudah terlihat cukup bagus, simple, elegan, dan juga memiliki 50 kapasitas tempat duduk yang semuanya sudah menghadap arah laju kereta. Dari segi fasilitas, di atas sebelah sini terdapat sebuah rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang. Lalu ada juga televisi di ujung depan, belakang, dan di tengah dua. Lalu di sebelah sini terdapat sebuah gantungan untuk menggantung pakaian, plastik, dan lain-lain. Ada juga lampu baca ya di sebelah sini. Nah, lalu dari segi legroom, di kereta kelas eksekutif ini udah cukup lega. Kita bebas untuk selonjoran. Dan di sini terdapat sebuah meja kecil untuk nyimpen botol, cup, dan lain-lain. Ada juga 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, dan juga laptop. Ada juga kantong kecil untuk menyimpan botol dan lain-lain. Ada footrest atau pijakan kaki yang ketinggiannya ini bisa kita atur sesuai dengan kenyamanan. Nah, kayak gitu. Lalu di kursi terdapat sebuah tombol reclining yang apabila kita tekan, ini nanti kursinya bisa mundur ke mode rebahan, dan ada juga meja lipat kecil yang bisa kita gunakan untuk makan ataupun juga bekerja menggunakan laptop.
Untuk fasilitas toilet pada kereta api Manahan ini ada di satu sisi ruangan ya. Yang paling dekat adalah kursi nomor 13B. Kita lihat dulu untuk fasilitas toiletnya. Cara nguncinya diputer ya teman-teman. Lalu dari segi luas kurang lebih kayak gini. Udah leluasa banget. Dan fasilitasnya terdapat sebuah cermin yang ukuran cukup besar. Lalu ada juga mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Ada tabung sabun, tempat tisu, tong sampah, klosetnya kloset duduk. Ada tombol flush sebelah sini. Ada jet shower juga, mengalir dengan normal ya. Lalu ada pegangan, pewangi ruangan, dan ada juga gantungan untuk menggantung pakaian. Itu dia percabangan dari jalur lintas selatan teman-teman, yang tadi berpecah di stasiun Cikampek menuju ke arah Bandung sampai dengan Tasikmalaya, dan pertemuannya kembali di dekat stasiun Kroya ya. Sekarang jam 15:41. Kereta api Manahan telah tiba di stasiun Kroya. Ini adalah stasiun terbesar di Daop 5 Purwokerto, teman-teman, dan juga menjadi salah satu stasiun besar yang ada di Kabupaten Cilacap. Kereta Manahan masuknya sudah telat ya. Harusnya 15:41 diberangkatkan. Tuh kan, baru juga berhenti, lampu sinyalnya sudah hijau kembali. Sekarang jam 15:46 ya, sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Kroya, dan saya memesan satu menu cemilan lah ya. Saya pesen bakso enak. Ini harganya Rp25.000 dan dalam satu paketnya terdapat mie, lalu ada 3 butir bakso, tahu, ada juga kelengkapan lain seperti saus tomat, kecap, dan sambal. Ada juga alat makan. Berhubung di dalam kereta lumayan dingin, jadi bakal pas banget untuk makan bakso enak anget-anget kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Nah, untuk bakso enak ini menurut saya jadi salah satu menu yang cocok apabila kalian merasa di dalam kereta itu dingin ataupun juga sedikit lapar tapi nggak mau makan nasi. Cocok banget sih. Porsinya juga lumayan mengenyangkan ya.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 16 lebih 16 menit, kereta api Manahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Kebumen. Nah, untuk stasiun Kebumen ini masih melayani pemberhentian kereta api Argo Semeru, Taksaka, dan juga banyak kereta lainnya. Sehingga untuk perjalanan kereta dari arah Kebumen yang menuju Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, itu tuh rame banget. Sekarang waktu menunjukkan pukul 16 lebih 38 menit. Kereta api Manahan yang saya naiki telah tiba di stasiun Kutoarjo. Nah, stasiun Kutoarjo merupakan stasiun paling ujung sebelah timur dari Daop 5 dan juga stasiun yang sedang mengalami proses renovasi yang cukup besar-besaran. Karena kita bisa lihat ini udah ada peron tinggi, namun peron tingginya belum bisa digunakan seutuhnya, masih dalam tahap pembangunan. Kalau saya lihat dari konstruksi ini nanti bakal ada semacam kanopi juga ya teman-teman. Kenapa? Karena memang stasiun Kutoarjo melayani banyak sekali kereta api yang berhenti di sini. Hampir semua kereta api, bahkan yang melintas langsung itu hanya ada 2 saja secara reguler, yaitu kereta api Argo Dwi Pangga dan juga kereta api Argo Lawu saja. Sore hari di Kutoarjo, cerah banget ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Manahan yang saya naiki sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Kutoarjo dan kurang lebih sekitar 1 jam ke depan akan tiba di tujuan saya, stasiun Tugu Yogyakarta. Sebelum tiba di stasiun Yogyakarta, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Manahan namanya diambil dari salah satu nama tokoh yang ada di Solo ya, dan juga menjadi salah satu nama kecamatan yang ada di kota Surakarta, di mana stasiun Solo Balapan yaitu adanya di Kecamatan Manahan. Lalu untuk kereta api Manahan juga memiliki relasi dari stasiun Jakarta Gambir tujuan stasiun Solo Balapan PP. Dalam satu hari biasanya ada 4 perjalanan ya, ada pagi dan juga malam hari dari Gambir, lalu ada juga perjalanan pagi malam hari dari arah stasiun Solo Balapan. Nah, untuk kereta Manahan ini awal mulanya merupakan kereta Argo Lawu dan juga kereta api Argo Dwi Pangga tambahan. Sehingga untuk dari pemberhentian kereta Manahan menurut saya tidak terlalu banyak ya. Dari stasiun Jakarta Gambir sampai dengan ke Purwokerto itu rasanya cepet banget. Namun dari Purwokerto menuju Yogyakarta dia masih berhenti di stasiun Kroya, stasiun Kebumen, stasiun Kutoarjo. Dan untuk perjalanan kereta api Manahan juga bisa saya sebut sebagai kereta Argo KW karena pemberhentian yang sedikit, namun untuk kecepatannya masih dibatas di angka 100 km per jam saja. Nah, kereta api Manahan juga membawa satu kelas layanan saja, yaitu full kelas eksekutif dengan harga tiket mulai dari Rp480.000 sampai dengan
Rp740.000. Memang dari harga tiket kereta api Manahan tidak bisa dibilang murah. Harganya ini sudah mepet-mepet dengan kereta Argo Dwi Pangga dan juga kereta api Argo Lawu. Dan juga untuk dari kereta Manahan Eksekutif 2 saat ini, menurut saya pribadi untuk guncangannya terbilang sudah nyaman, dari kekedapan suara juga cukup baik, dan yang terakhir dari pendingin ruangan. Asli, selama di perjalanan saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun. AC-nya ini cenderung stabil dan juga adem, teman-teman. Nah, untuk kereta Manahan di harga Rp480.000 sampai dengan Rp740.000, menurut kalian worth it apa enggak? Apabila kalian adalah orang-orang yang mager bangun pagi, inginnya berangkat di waktu yang agak siangan, dan jadwal ketibaan dari kereta juga di stasiun Tugu yang terbilang masih enak, sekitar jam 5:30 sore, kereta api Manahan ini bisa jadi pilihan yang tepat. Mungkin itu aja sih untuk perjalanan naik kereta api Manahan kali ini, dan kita bisa lihat okupansinya juga cukup baik. Dari Jakarta menuju ke arah Yogyakarta, hampir seluruh baris kursi terisi. Sekitaran ya kurang lebih 1 jam ke depan kereta ini akan tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi saya mau siap-siap dulu. we will arrive at Yogyakarta Station. If you end your trip at Yogyakarta Station, please prepare yourself and check your luggage. For your own safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Bersama PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Telah dihormati informasikan kereta api Manahan turun berada di stasiun Yogyakarta. Akses pintu keluar stasiun Yogyakarta. Ya, seperti biasa, untuk perjalanan kereta ke arah Solo, memang sebagian besar penumpang itu turun di stasiun Yogyakarta. Kita persiapan turun ya. Ternyata ada juga banyak yang tarif khusus ke arah Solo. Rame ya yang mau ke Solo. Oke. Oh iya teman-teman, untuk kereta api Manahan ini perjalanannya belum reguler setiap hari ya. Ketika saya cek di bulan-bulan ini, rata-rata untuk kereta api Manahan hanya berjalan di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari Senin saja. Kebanyakan di hari Selasa dan juga di hari Rabu itu keretanya nggak jalan.
Jadi apabila teman-teman ingin naik kereta api Manahan, ya harus disesuaikan waktunya. Pada pukul 17.39 tepat, kereta api Manahan diberangkatkan kembali dari stasiun Tugu Yogyakarta menuju stasiun akhirnya Solo Balapan. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, kurang lebih selama 7 jam perjalanan dari kota Jakarta, sekarang saya sudah tiba di stasiun Tugu Yogyakarta, kota Jogja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton menyaksikan video perjalanan naik kereta api Manahan, kereta api Argo KW. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.